Silakan duduk kembali. Ternyata belepotan kalau pakai masker, khusus yang hidung pesek ya Bapak Ibu ya. Oh Bapak di sorga hidung kacili, lubang kacili. Terpaksa harus pakai tisu di dalam. Shalom. Ulang ya benar. 2022 kita harus penuh dengan semangat. Amin. Shalom. Terima kasih. Saya baru turun dari pesawat, baru habis pelayanan ibadah Natal Bank Jawa Timur di Surabaya semalam. Harusnya naik Batik Air jam 5 pagi, ternyata ada pergeseran penerbangan jadinya jam 7. Akhirnya saya bilang cari pesawat lain, ketemulah Citylink. Tadi mikir ini pasti sejam perjalanan, pas lihat map, Bapak di sorga cuma deket. Pas pakai map 10 menit ke sini karena ternyata memang benar-benar nggak macet. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu Bapak Ibu akan menjadi indah kalau memang kita benar-benar percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Saya secara pribadi nggak pernah bercita-cita jadi artis teman-teman. Tidak pernah terbesit waktu kecil saya mau jadi artis, nggak ada. Karena saya tinggal di Sangir teman-teman, TV cuma ada satu. Itu pun pakai aki bukan pakai listrik. Ya paling tinggi hayalan kita ya jadi satpam. Cocok sama muka teman-teman. Tetapi kan itu pemikiran kita. Cara Tuhan berpikir beda dengan cara kita. Betul? Betul, kadang kita hopeless di tengah jalan. Muka kayak gue mau jadi apa sih? Paling juga kalau main sinetron jatuh dari pohon gitu ya. Ya kan kayak di sinetron ganteng-ganteng serigala, Mongol main bareng Aliando cuman manggilin mereka doang, bro, ditabrak mobil. Udah pulang segitu doang. Sinetron pertama naik enak turun oga gitu. Bareng Om Indro, tayang Antv. Mongol ngapain? Jadi kuntilanak Pak. Cuma nangkring di atas pohon, segitu doang. Ya kita menyadari muka, itulah pemikiran saya. Ya paling ke situ. Tetapi cara Tuhan berbeda teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup? Saya pernah ngomong di beberapa podcast bahwa saya anak haram teman-teman. Kalau bicara manusia, kedanggingan manusia, saya anak yang gak punya siapa-siapa. Mama saya kondisi dipasung meninggalnya. Saya yang bangunin, ternyata beliau udah tumbang. Kakinya diikat rantai anjing, terus ditaruhin kayu. Hari kedua baru saya tahu itu mama. Papa saya hilang gak tahu kemana. Surat baptis saya aja, mohon maaf saya gereja Protestan. Jadi gereja orang Sangir namanya Gemis. Kalau Manado tuh ke Gemim. Jadi gereja Masehi Injili Sanghe Talaut. Jadi saya di perbatasan Filipina. Saking gak dianggapnya surat baptis saya aja tintanya 2 warna. Hitam sama biru loh teman. Saya surat baptis gak ada nama panjang, hanya Rony. R-O-N-Y. Orang lain kan ada Fam, ada marga apa. Saya cuman Rony. Berarti keluarga tidak mengizinkan saya menggunakan marga mereka. Jadi orang udah berpikir bahwa saya gak sukses. Bahkan saudara-saudara saya bilang, wah mau jadi apa ngana. Tetapi teman-teman ingat, manusia boleh mereka-reka yang jahat buat kita. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menentukan. Amin. Manusia boleh menjatuhkan kita. Tuhan kalau bilang tetap berdiri teguh, tetap berdiri. 10 tahun saya menjadi stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Sampai hari ini. Banyak orang mencoba-coba, bahkan dilemparin ayam, kepala ayam sama isinya, dagingnya nggak ada. Coba kalau ada kan bisa dibikin woku blanga gitu ya. Ini cuman leher terus sama isinya di dalam, isinya. Dilempar ke rumah, bawang putih yang udah dibakar, ditusuk, dilempar ke rumah Mongol. Mereka mencoba bagaimana caranya ngejatuhin Mongol dengan segala macam cara. Mereka lupa, saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Saya berpegang teguh kemanapun melangkah selalu memperkatakan 1 Yohanes 5 ayat 18. Iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Jadi bagaimana caranya Mongol bisa berhasil? Bagaimana caranya Mongol bisa menjadi seperti sekarang? Saya artis top teman-teman. Tetapi saya di gereja, di GBI, jemaat loh. Saya tidak mau, mentang-mentang gue artis terus harus jadi pengerja gereja. Enggak,
Mongol jemaat di gereja GBI. Dan mohon maaf, dulu gereja GBI standar naik mimbar harus ikut dolos camp. Ikut Mongol. Udah top. Udah gitu dimarah-marahin sama Petrus lagi waktu itu. Ketuanya, itunya gurunya. Gara-gara kita mau makan Alkitab ditinggal. Balik dari makan, mana Alkitab? Nggak ada. Diumumin siapa yang tadi Alkitabnya ditinggal. Maju ke depan, diomelin kita. Dalam hati, oh Tuhan dia nggak tahu gue artis apa. Tetapi ketaatan kita itu yang paling penting. Mau lu titel profesor, doktor, MA, MSI, MBA, MCK sekalipun. Tetap kalau kau jemaat di gereja, jadilah jemaat. Jangan memberontak untuk tetap mau pingin jadi pengerja. Saya boleh coy, bahkan boleh bikin gereja. Modal bikin gereja kan cuma 1,2 M. 6 bulan berturut-turut bombardir artis aman. Tetapi Tuhan gak nyuruh. Gereja suka kebanyakan. Mendingan kita berbakti di gereja. Nah ini gereja kan luar biasa. Ngundang stand up komedi termahal gak ada pembicaraan fee. Coba undang artis lain. Kalau dia minta honor. Kalau dia honor cuman persembahan kasih bagus. Kalau dia bilang 20 juta. Tanah gereja mana yang mau digade? Karena dunia selebriti selalu berpikir bahwa gereja itu banyak duit. Dunia selebriti nggak tahu gereja itu bagaimana caranya mereka memanage keuangan gereja. Itu ibu gembalanya sampai harusnya umur 45 mukanya jadi 65. Harus mikir karena ada diakonia di jemaat. Nah saya setuju tadi tentang kartu anggota. Saya adalah artis yang paling menyetujui gereja itu harus punya kartu anggota. Kenapa? Biar Anda tidak menjadi liar. Di gereja sana ada mujizat orang sakit gigi disembuhkan, lu pindah. Nanti di gereja sana ada Lee Ming Ho dan Agnes Monica, lu ke sono. Nanti giliran mati lu balik ke gereja sini. Jangan, gereja nggak boleh sebegitu jemaat Tuhan. Kalau engkau mau bertumbuh imanmu tetap harus di pot yang sama. Nggak boleh lu pindah pot, pindah, lama-lama mati tuh pohon. Saya boleh pindah di gereja Papi Gilbert. Orang beliau Bapak Rohani Mongol. Tapi Mongol tetap disunter, jemaatnya 97 orang doang. 7 yang anak muda, 90-nya oma-oma. Karena ditinggal mamanya di rumah, anak-anaknya ke GPCC, itu kemana-mana. Jadi emaknya yang di rumah. Ya. Lagunya dari Adam dan Hawa di Taman Eden sampai sekarang gak berubah-berubah loh. Ya kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kosong gerejanya. Injim-injimnya di toilet, mau pipis. Mau. Bayangin lah. Ama-amaknya. Tuh kalau nyanyi, ku kan terbang. Mereka gak mau nyanyi, duduk. Tapi cuma, ku colaklah, haleluya. Kayak Teresa Teng goyangnya cuma gitu-gitu doang. Sampai sekarang. Saya bisa. Tetapi orang tanya, kenapa kamu gak melakukan? Jangan. Bertumbuh pada satu gereja. Baru nanti Mongol usulkan buat ibu gembala. Seluruh pengembalaan di gereja ini kalau boleh ada pendalaman firman kembali. Bikin kayak setiap hari Rabu malam, setiap hari Kamis malam. Kenapa? Kita harus tetap punya basic iman. Kita harus punya standar. Kita harus punya pondasi iman. Jadi 2025 nanti ada penyesatan yang makin kencang. Iman kita gak akan goyah karena pondasinya udah kuat. Karena mohon maaf teman-teman, kita baru ketemu varian COVID aja udah mumet loh. Ada yang bilang itu antikris lah, ada yang bilang itu jangan divaksin lah karena ini begini-beginilah. Itu ada nomor kodenya lah, inilah begini, nanti kita akan dipasang 6666 lah segala macam, mumet. Akhirnya meninggal sama COVID. Coba divaksin, vaksin aja coy. Belum. Saya bilang di atas mimbar belum. 2025 yang harus kita waspadai. Karena program kerja mereka mulai jalan 2025. Tetapi tetap percaya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita pasti menolong kita.
Kemarin Mongol posting di Instagram. Banyak bilang nanti akan tsunami, gempa bumi, apapun. Oke, boleh. Boleh itu ada, tetapi Tuhan pasti tetap menolong kita. Amin. Kalau kita ketakutan gak jadi apa-apa hidup kita, bos. Saya mau naik pesawat kira enak nih cuaca. Di kadang-kadang mikir ini laut apa tanah ya di bawah. Ada apa-apa kan bisa lompat. Tetap teman gue bilang percuma ngol. Iya bener juga ya, kalau lompat di laut kan kita emang pinter berenang ya. Tapi kan nembus sampai dasar, balik lagi meninggal lama bang. Sama aja, lompat nggak lompat tetap mati. Jadi bagaimana caranya menghadapi hidup? Santai teman-teman. Saya kasih tahu buat teman-teman semuanya kenapa saya nggak pernah ribet dalam hal hidup. Nggak pernah mumet dalam hal hidup. Saya puasa terhadap apapun. Nafsu dipuasain. 6 tahun saya puasa. Setiap kali manggung IO nakal nawarin, bang ada cewek bang usia segini. No thank you. Oh abang gak suka cewek ya? Cowok ada juga bang gimana? Saya bilang no thank you. Orang tanya kenapa Mongol kalau gak mau dikasih cewek? Padahal kan gratis. Saya langsung jawab sama mereka, mohon maaf bro. Saya beragama Kristen hukumnya tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Anakku perempuan. Jika aku menyakiti seorang perempuan, bagaimana kalau anakku disakiti? Apakah aku sebagai ayah menerima? Gua potong lakinya. Anak saya cantik ikut mamanya, pesek ikut bapaknya yang gak apa-apa ya kan. Jadi buat saya hidup itu menjadi indah kalau kita gak terlalu ribet. Jadi kita coba baca sama-sama. Biar enak, soalnya saya nggak pakai LED, nggak perlu pakai nggak perlu PowerPoint. Kita baca sama-sama Amsal. Tunggu teman, Mongol soalnya udah catat semalam. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Enggak panjang. Hanya pendek. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Saya baca buat teman-teman semuanya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi salah satu faktor penentu hidup kita menjadi luar biasa adalah tidak tergesa-gesa. Coba kalau saya ngotot tergesa-gesa. Belum tentu indah teman-teman. Kadang mood langsung berubah sepersekian detik. Apalagi saya sebagai seorang stand up komedian, mood itu harus dijaga teman-teman. Kalau moodnya dropping, wow, depannya jenderal, pingin meninggal di atas panggung. Kalau waktu itu mau ngotot pingin jadi artis bayar, belum tentu jadi. Tetapi di saat kita mengikuti jalan langkah setiap langkah hidup kita, kan dibilangkan iring dikau saja Tuhan. Itu lagu gereja Protestan tuh, iring dikau saja Tuhan, damai sepenuhnya. Tuh, iring berarti kalau kita mengiring ada leadnya di depan. Kemana leadnya melangkah, kesitulah kita ikut. Itulah kenapa Yesus dibilang gembala yang baik, gembala yang agung. Karena dia yang menuntun hidup kita. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan ngotot pingin banget. Bang aku gak punya pasangan bang, udah 27 tahun nih bang. Bagaimana bang, apa gue perlu ke dukun? Ngapain orang dukun aja juga jomblo? Ngapain? Tapi bang aku udah 27 bang belum punya pacar. Ya mungkin Tuhan izinkan untuk engkau menabung. Benar gak? Karena sekarang lu pacaran standarnya bukan Dan Mogot Plaza. Standar pacaran DKI Jakarta Senayan City bro. Plaza Indonesia nggak ada matahari di situ. Lu Senayan City masuk kiri Ferragamo, kanan Gucci. Dia masuk ke Gucci langsung hilang ginjal sebelah kanan. Cuman buat beli tas.
Standar Jakarta pacaran Plaza Indonesia. Lu mau masuk pintu mana? Louis Vuitton, Gucci sebelahan. Yang satu lagi Valentino sama Dior. Emang lu kirain masuk Matahari? Langsung kelihatan post boy. Nggak ada bro. Standar Jakarta berarti kalau Anda sampai sekarang belum punya pasangan. Berarti Tuhan izinkan untuk engkau menabung. Karena dengan tergesa-gesa memilih nanti nyesel, cerai jadinya. Itu yang menjadi Tuhan marah. Jadi santai aja. Kadang-kadang orang itu gimana ya kamu biar punya pasangan hidup. Kadang-kadang saya bawaan jadi materi stand up. Ikutin Adam aja. Buat laki-laki yang belum punya pasangan hidup, Anda lakukan apa? Tidur. Karena Hawa diciptakan Tuhan di saat Adam sedang tidurlah engkau. Biar diciptakan Hawa dalam hidupmu. No, kalau lu kelayapan gak jelas, apanya yang mau didapat? Kenapa tidur? Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi, makan sampai jauh-jauh malam, karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidurlah. Oleh sebab itu jangan pernah ngucapin selamat ulang tahun jam 12 malam. Karena jamnya orang tidur. Kenapa enggak boleh? Karena Amsal 27 ayat 19. Siapa yang mengucapkan kata-kata selamat di pagi-pagi hari sekali, hal tersebut akan kuanggap kutuk baginya. Ngangak, masa bang ada ayatnya? Coba Amsal 27 ayat 19 kalau gak percaya. Coba teman yang cariin Amsal 27 ayat 14. Ini buat anak muda kadang-kadang rempong loh kalau udah punya pacar mau ulang tahun. Sibuk sendiri nyari-nyari bunga di rawa belong. Ngapain? Gue mau surprise bang jam 12 malam bawain kue gitu-gitu. Ya ampun yang ada dia ngomel. Amsal 27 ayat 14. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa? Tuh. Karena orang yang sedang tidur adalah orang yang sedang diberkati Tuhan. Jangan lu bangunin. Lu siapa Joy? Maknya juga bukan. Jadi jangan tergesa-gesa gitu loh. Slow-slow aja. Itu yang Mongol bilang tadi beberapa konten. Hidup ini dijalani, bukan dipikirin. Covid, iya bener ada Pak. Covid awal-awal kami bahagia karena pengambilan darah melalui antibodi. Nyolokin jari pakai jarum. Lah sekarang antigen. Anda pikir enak buat kami yang hidung pesek? Saya mewakili orang-orang yang berhidung pesek. Covid-19, fase antigen adalah fase paling menyiksa buat kami. Karena lubang kecil. Udah begitu teman-teman nakes, gak ada kelembutan dalam hal ini. Tahu-tahu disuruh dongak, dicolok. Oh Tuhan Yesus deh. Tuhan mengolpe teman 1,5 tahun DP lubang hidung kiri terus yang diambil. Sekarang kayak jambu monyet. Gede diri loh. Jadi gak usah ribet. Ya toh? Gereja ini juga memberi waktu yang tidak tergesa-gesa. Buktinya di mana? Ada ibadah jam 7, ada ibadah jam 9, ada ibadah jam 11, ada ibadah sore. Kalau Anda gak bisa pagi, bisa siangan. Kalau gak bisa siang, bisa sore. Coba zaman dulu ibadahnya sehari cuma sekali. Itu kadang-kadang minyak wangi apa, ketek apa, beda. Ketemu langsung, ini bau apa ya? Kayak bau minyak duyung. Kadang-kadang oma-oma suka gak sadar yang dia gosok minyak tawon. Jadi nyampe gereja kita mau penyembahnya. Ini siapa sih yang sakit? Nah ini mohon maaf. Kalau zaman dulu ibadah kan cuma sekali sehari. Apalagi saya gereja Protestan. Di Sangir cuma sehari bro. Nah sekarang gereja memberi waktu yang luas buat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi gak usah ribet dalam hal hidup. Kita bisa contoh teman-teman ODGJ. Gak ada beritanya mereka divaksin. Ada yang pernah dengar berita teman-teman ODGJ divaksin? Saya belum baca sampai hari ini di mana beritanya. Tetapi apakah mereka stres? Nyantai sekalipun stres.
Ya itulah hidup teman-teman. Jangan ngotot, jangan pingin, gua harus punya. Jangan, takutnya nanti kita akhirnya berbuat dosa. Pingin punya cincin emas, akhirnya kita nyuri. Jangan. Saya melewati fase hidup dari nol. Dari jualan koran di Tugu Tani. Padahal niat awal ke Jakarta mau sekolah pendeta. Yang bawa pengkhotbahnya GBI Tiberias. Waktu itu Tiberias masih GBI. Masih di Wendy's Kelapa Gading. Namanya Pastor Brurmutu sama Pak George. Pak Bupati yang ngomong, oke Mongol berangkat sekolah naik kapal Lambelu. Dengan niat ngapain? Mau sekolah pendeta. Udah pamit satu Manado. Hamba Tuhan besar, banyak yang doain engkau akan menjadi hamba Tuhan yang besar. Enggak. Jadi artis yang ada. Tetapi bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin. Jadi Tuhan bisa memakai kita dengan cara apapun. Yang penting jangan pernah tinggalkan Kristus dalam hidupmu. Saya boleh jujur ditawarin banyak Pak. 2011 saya masuk dunia stand up. 2012 main film pertama. Udah mulai tawaran tuh banyak. Nanti akan jadi pemeran utama. Asal begini-begini. Saya selalu bilang, saya dalam hal hidup gak mau debat. Kalau kita debat gak akan ketemu jalan keluarnya. Mendingan langsung saklek jawabnya. Mohon maaf. Kebetulan otak saya masih ada babi kecap, jadi susah untuk ke sana. Ya saya kan Manado sayang tuh, yo tuh babi kecap kon DP pala DP cingke banyak. Dorang bilang Mama Petrus lewat pun gua cuekin. Nggak ada orang gara-gara makan babi mati, nggak ada. Udah waktunya Tuhan manggil ya dia meninggal, nggak usah nunggu makan babi. Kadang-kadang nih teman-teman gizi bilangnya nggak boleh makan babi karena cacing kreminya begini. Nenek gua dari Cina juga makan babi 106 mati. Ngapain sih ribet? Yang meninggalnya manusia itu karena ketentuan Tuhan. Itu kalau saatnya engkau belum mati mah nggak mati. Tapi kalau Anda waktunya mati sambil nonton minum air putih, game. Jadi nggak usah ribet. Cewek-cewek jangan maksa. Ya kan, ngapain Kak? Biasa aku skincarean Bang Mongol. Skincare boleh banget, tapi sadari diri. Jangan hanya mukanya yang putih, lehernya hitam. Banyak korban skincarean. Jadi kayak knalpot, kaki kena knalpot, putih banget, tengah ada hitam gitu. Jangan, udah kalau emang udah begitu ya begitu aja. Jangan maksa untuk merubah dirimu. Iya Bang, gue pengen mancung. Udah kalau Tuhan kasih pesek, terima aja. Karena orang pesek lama matinya. Karena nafasnya irit. Coba orang hidung mancung sama orang hidung pesek kalau ngorok gedean mana? Kalau yang pesek kayak kejepit gitu ngorok. Jadi gak usah khawatir, gak usah mumet. Jalani hidup ini dengan indah. Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Ini 2022 loh. Banyak ramal-ramalan yang ditayangkan di mana-mana seolah-olah bahwa kita udah mau kiamat. No. Injil belum digenapi. Otomatis kiamat belum akan datang. Indonesia belum semua terima Injil. Berarti masih ada waktu untuk kita menjangkau jiwa bagi Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Kesaksian hidup kita adalah salah satu hal yang membuat iblis kalah. Kan ada di Wahyu. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Salah satunya oleh kesaksian, bro. Jadi jangan malu bersaksi. Saya nggak pernah malu. Orang bilang, terus gimana? Ya biarin aja ya, gue cerita apa yang gue alami. Lah emang dengan muka seperti ini gue mau ngotot jadi artis, mau jadi apa bro? Tapi kalau Tuhan yang izinkan semua terjadi, menjadi indah. Sampai hari ini loh. Sulawesi Utara itu Sulut, daerah Mongol. Artis paling top 10 tahun berturut-turut Mongol loh. Coba bayangkan mau dibandingkan dengan Vero Walando, Mika Tambayong, Tessa Kaunang, Marcelino Lefran. Jauh banget muka gua. Kelihatan Mongol mukanya kayak sopirnya mereka gitu. Tetapi ternyata Tuhan buat lain coy.
Gue artis topnya sekarang. 39 film yang udah gue bintangi. 7 jadi cowok. 7 saya jadi cowok. 32-nya jadi bencong, Pak. Waktu filmnya tayang, gereja komplain. Pak Mongol kan hamba Tuhan, Pak kok jadi bencong. Gue juga bingung mau jawab apa. Ya ini kan cuman film, Pak. Ya tapi kan Pak Mongol inget dong. Karakter yang memuliakan Tuhan biar gak jadi batu sandungan. Gue mikir-mikir lagi karakter apa yang kayak muka gue ini cocok memuliakan Tuhan. Ini berarti kan harus bikin film rohani ya. Ya kayak imam-imam Lewi jadi pakai baju efod meninggal ya cocok gitu ya. Ya udahlah jadi bencong juga gak ada masalah. Tiap hari ditelepon, tiap hari dimarahin. Lama-lama saya juga tersinggung. Akhirnya saya marahin balik hamba-hamba Tuhannya. Balikin perpuluhannya kalau begitu. Di perpuluhan diambil, gue jadi bencong lu marah. Gak fair. Orang gue jadi bencong dapat perpuluhannya dari situ. Dan Anda tahu teman-teman, kenapa Mongol bisa diberkati Tuhan? Salah satunya karena perpuluhan. Saya Cina setengah sayang. Otomatis kalau otak duit, saya radikal sayang. Kadang-kadang mikir, aduh 10% doa setiap bulan. Sedangkan sebelah 2,5% per tahun. Kadang-kadang mikir, apa gua pindah dulu kali ya. Jujur-jujur aja, Cinanya kan suka keluar. Ini kan ya namanya Cien kan ini mempengaruhi otak. Kadang-kadang mikir, aduh. Udah gitu kadang-kadang kalau nggak ngasih diumumin lagi setiap tanggal 1. Kepada jemaat yang belum memberikan perpuluhan, apa yang Tuhan punya segera dikembalikan. Nunduk kita ya Allah. Orang tanya, terus gimana Ngol? Saya waktu masih jualan koran di Tugu Tani, saya tidak pernah lalai memberi perpuluhan. Gaji saya 1.900.000 dari ngumpulin 3 kerjaan. Jualan koran, kerja nasi padang, rumah makan Padang sama kerja pecel lele. 1,9 setiap bulan. 200.000 saya sisihkan buat perpuluhan. Harusnya kan 1,9 ya, tapi gue lebihin 200.000 pas lah. Kan gak lucu gue bilang minta kembalian ke belakang Pak, kembaliin 10. Ya kan gak mungkin lah ya kan. Gue gak mungkin dong pas habis gereja gue bilang, Pak tadi saya narinya 200 bisa gak balikin 10.000-nya. Gak lah, saya kasih 200. Gak pernah lalai. Terus apa yang Mongol dapat? Menikmati hidup tuh indah banget. Dengan kondisi seperti itu bisa menikmati. Cukup. Bener loh. Jujur-jujur aja, coba orang lain. 200 juta kalau dia tidak dalam Tuhan tidak cukup. Iya tuh. Tapi yang hidupnya dalam Tuhan 10.000 itu lebih dari cukup. Saya kebetulan tidak ngerokok, tidak suka nongkrong karena malu sama umur dan malu sama muka. Karena kalau kita nongkrong bareng kadang-kadang, oh premannya ya bang. Ya kenapa gue jadi premannya? Oh muka gitu. Jujur aja. Selesai. Bisa jadi artis. Bapak di sorga. Penghasilannya berubah. Jadi 400 juta per bulan. Mimet. Aduh. Berapa? 40 juta. Aduh. Gede banget nih. Saya masih ingat ini kesaksian hidup. Saya ke gereja nganterin perpuluhan 28 juta. Antara mau ngasih sama enggak gitu. Aduh gimana ya. Gede banget nih. Kalau 5 juta kayaknya gue masih aman gitu. Ini 28. Gue telepon ibu gembala. Bu gue gimana 5 juta aja. Ya terserah Pak Mongol. Ya Tuhan suruh berapa ya itu yang dikasih. Udah terpaksa ngasih 28 juta. 2 minggu gak ke gereja, minggu ketiganya Mongol ke gereja. Ibu gembalanya cincin sama jamnya baru. Gue langsung, ya Allah Tuhan, duit gue dia beli cincin. Aduh, saya boleh jujur itu momen paling luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Mongol gak ke gereja selama 3 bulan. Sakit hati duit gue dia beli cincin. Pak Gembala udah jam tangan gece lah, gue masih seiko. Kan gue mikir, ini yang kaya siapa sih sebenarnya? Tapi ingat teman-teman, ingat baik-baik. Di saat Mongol gak ke gereja 4 bulan, saya anak GPDI dulu. Saya bertumbuh di GPDI, punya
kegiatan yang rutin setiap pagi namanya Beston. Saya setiap jam 3:30 pagi itu bangun doa setengah jam. Lagi sementara doa ada suara muncul di telinga Mongol. Mau hitung-hitungankah kita? Kalau saudara Yesus, siapa yang ngomong ini? Ini dari setan, keluar, gue berteriak-teriak. Mau hitung-hitungankah kita? Aduh. Terus Tuhan ajarin Mongol. Engkau mau diberkati bukan jumlahnya. Kau belajar Petrus menjala ikan. Petrus dengan Tuhan Yesus, Petrus lebih tahu cari ikan. Karena Yesus anak tukang kayu. Petrus 4 generasi nelayan. Tapi di saat mereka sedang ke tengah, Yesus ngomong ke Petrus, tebarkanlah jalamu. Petrus protes atau tidak? Protes. Dia bilang kan itu dari tadi malam, so kiri kanan gitu. Dia ngomong, kenapa dia ngomong? Karena dia tahu, gua yang tahu cari ikan. Karena semalam kita kesini gak ada ikan. Tetapi di Matius, Markus, Lukas ditulis begini, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Jalannya penuh, saking banyaknya menurut the laws in the Bible, 7 kali perahu bolak-balik ngambilin ikan yang ada di Petrus. Jadi ketaatan Petrus itulah yang membuat ia diberkati. Dan itu berlaku juga buat kita teman-teman. Anda mau diberkati Tuhan, taat memberi perpuluhan. Tapi kamu kan agak berat. Ya berat karena dipikir. Anda tahu bagaimana caranya Mongol bisa menang dari perpuluhan? Setiap kali dapat saya langsung kasih, gak gua kumpulin. Saya ngikutin gaya Esther. Esther setiap mendapatkan duit dari Ahasyaweros, langsung dia titip ke Mordekai. Suruh bawa ke rumah Tuhan. Jadi bapak ibu yang hadir khususnya bapak-bapak, kalau Anda punya perpuluhan jangan ke ibu janda. Gatel namanya, bukan perpuluhan. Bawa ke gereja, kenapa? Bawanya ke rumah Tuhan, karena rumah Tuhanlah yang mengelola perbendaharaan. Jadi semalam Mongol dibayar 70 juta, 7 jutanya langsung Mongol transfer sebelum perform. Karena 1 jam sebelum perform kita udah lunas. Langsung Mongol transfer, gue masuk ya. Jadi gak berasa berat, kenapa? Karena masih ada 63. Tapi kalau kita kasihnya per bulan, duit gedenya udah gak ada. Tinggal duit perpuluhannya. Akhirnya gak ngasih. Jadi teman-teman kalau mau diberkati Tuhan. Nih kita hari ini meeting gitu. Akhirnya deal. Dapat 10 juta. 1 juta langsung kirim ke rekening gereja. Anda masih megang 9 juta. Gak merasa sakit. Coba kalau kita kumpul 9 jutanya udah habis. Tinggal 1 juta, akhirnya alasan bayar listrik, uang sekolah anak, harus bayar labs, segala macam. Itu mau ngelakukan sampai hari ini. 11 tahun loh teman-teman, dari 2011 sampai 2022 sekarang. Saya tetap bertengger sebagai stand up komedian terbaik. Sudah, kita akan ketemu lagi di ibadah jam 9. Yang penting ingat baik-baik, jangan tergesa-gesa. Slowly but sure. Melangkahlah dengan pasti, gak usah lari-lari. Karena kalau lari-lari capeknya banyak. Tapi kalau melangkah di saat kita lelah, berhenti sejenak dan lanjutkan perjalanan hidupmu, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.